Bahan dasar atau objek yang digunakan untuk menyusun judul sebuah skripsi adalah masalah. Itu karena tujuan dari penelitian skripsi itu sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus yaitu pertama, untuk menyelesaikan masalah. Kedua, masalah yang diselesaikan harus masalah yang baru. Masalah yang baru tersebut dikenal dengan istilah novelty. Ketiga, khusus untuk judul skripsi kualitatif tujuannya adalah untuk menemukan teori baru atau untuk menemukan cara menyelesaikan masalah yang baru, jadi bukan untuk menguji teori. Sehingga mahasiswa harus mampu menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Dengan demikian, mahasiswa tersebut berarti sudah memenuhi unsur kebaruan dalam penelitiannya, di mana kebaruan dalam penelitian atau novelty merupakan salah satu persyaratan sebuah penelitian. Selanjutnya, jika tujuan khusus dari penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah yang baru, maka tujuan umum dari penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk memahami, untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan atau untuk menganalisis dari objek atau masalah yang diteliti. Tujuan umum penelitian ini kemudian ditulis di subbab tujuan penelitian. Selanjutnya, bagaimana tahapan dari sebuah masalah sampai menjadi sebuah judul skripsi? Penggalian sebuah masalah yang akan diteliti dan dijadikan judul skripsi, yaitu dimulai dari mencari isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat karena dari isu tersebut pasti ada masalah. Itu sejalan dengan pengertian dari isu itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung 1995 yang menyatakan bahwa isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Jika masalah sudah ditetapkan, maka selanjutnya mahasiswa melakukan apa yang disebut dengan objektifikasi masalah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masalah yang ada pada isu tersebut benar-benar nyata ada di ranah fakta, di lapangan atau di ranah konkret. Jika benar masalah yang diisukan tersebut ada di ranah nyata, maka masalah tersebut sudah layak digunakan untuk judul skripsi. Selanjutnya, bagaimana cara mahasiswa mendapat isu tersebut? Caranya adalah dengan melakukan diskusi dengan kolega atau sesama mahasiswa, pakar atau dosen, pengamat lembaga swadaya masyarakat, wartawan, tokoh masyarakat, searching di berbagai media, dan sebagainya. Selanjutnya, jika isu yang beredar di masyarakat lebih dari satu, maka mahasiswa harus memilih satu saja, yaitu isu yang paling krusial. Untuk memilih isu yang paling krusial, dapat dengan membuat tabel penilaian dengan bobot tertentu terhadap 4 faktor atau kriteria, yaitu pertama aktual, kedua problematik, ketiga khalayakan atau banyak sedikitnya masyarakat yang terlibat dalam masalah tersebut, dan keempat layak. Dari contoh di tabel tersebut, isu daya beli masyarakat yang rendah memiliki bobot isu tertinggi yaitu 38 bila dibandingkan dengan bobot isu perceraian, hanya 32. Dengan demikian, yang menarik untuk dijadikan judul skripsi adalah masalah rendahnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa harus mampu memahami apa yang disebut dengan masalah. Masalah adalah harapan dalam kurung das Sollen yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam kurung das Sein. Sehingga apa saja kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, maka itu dinamakan masalah. Munculnya isu publik adalah karena publik merasa tidak puas karena kenyataan berbeda dengan harapannya. Berikut ini beberapa contoh harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu seperti harapan sebuah kebijakan atau program dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kurung kelompok sasaran ternyata tidak efektif. Harapan mendapatkan pelayanan yang memuaskan ternyata mengecewakan. Harapan bisa panen ternyata gagal. Harapan penjualan meningkat tajam ternyata hanya terjual sedikit. Masyarakat miskin. Kriminal meningkat dalam kurung tidak aman. Kualitas sumber daya manusia rendah. Daya beli rendah, kualitas kesehatan masyarakat rendah dalam kurung, mudah sakit, stunting, dan sebagainya. Wabah demam berdarah, adanya rabies, flu burung, flu babi, penyakit mulut dan kuku, dan sebagainya. Pemanasan global, kerusakan lingkungan, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Perceraian. Selanjutnya ada dua terminologi atau pengertian yang juga harus dipahami oleh mahasiswa, yaitu masalah dan permasalahan. Masalah adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan permasalahan adalah akar dari masalah atau faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sebuah masalah. Sebagai contoh, pengangguran dan mahalnya harga barang merupakan akar masalah yang disebut permasalahan dari menurunnya daya beli masyarakat dalam kurung rendahnya daya beli masyarakat adalah masalah. Padahal untuk dapat menyelesaikan masalah secara tuntas menurut Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi itu, harus dilakukan penelitian pada akar masalah bukan pada masalah itu sendiri, terutama untuk penelitian yang bertujuan untuk menganalisis masalah.
Namun jika penelitian bertujuan hanya untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk memahami, untuk menggambarkan, maka penelitiannya cukup pada masalah saja, tidak sampai meneliti akar masalah. Selanjutnya, bila dilihat dari tingkat berat ringannya atau tingkat kompleksitas masalah suatu masalah, menurut William Dunn, dalam kurung 1994, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, masalah yang terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pengambil kebijakan dan dengan alternatif pemecahan yang terbatas. Nilai dari pemecahan disetujui semua pihak dan hasilnya lebih dapat dipastikan. Kedua, masalah yang agak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan beberapa pengambil kebijakan. Namun alternatif kebijakan juga masih terbatas. Nilai yang dikejar adalah disetujui kesepakatan atau konsensus. Tetapi hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dihitung. Dan ketiga, masalah yang tidak terstruktur pemecahannya tidak terbatas. Nilai yang dikejar, dalam kurung, solusinya, menimbulkan konflik dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti, karena tingkat probabilitasnya sangat sulit dihitung. Ini sebuah pilihan, apakah mahasiswa akan meneliti atau menyelesaikan masalah yang ringan, dalam kurung, berstruktur, masalah yang sedang, dalam kurung, agak berstruktur, atau masalah yang berat yaitu masalah yang tidak berstruktur. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa setelah mahasiswa yakin dengan masalah yang sudah dipilih untuk dijadikan judul skripsi, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan objektifikasi masalah. Objektifikasi masalah adalah upaya untuk memastikan bahwa masalah yang akan diteliti itu benar-benar ada di ranah empiris atau ada pada kenyataan, bukan di ranah abstrak. Kegiatan objektifikasi masalah pada dasarnya hampir sama dengan kegiatan penelitian pendahuluan, yaitu mengumpulkan data, fakta atau informasi dengan cara melakukan wawancara, pengamatan atau observasi serta pengumpulan sebagian dokumen yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, dalam melakukan objektifikasi masalah, mahasiswa dapat memulai dari mengidentifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah menurut Kepner dan Tergol, dalam kurung 1992, yaitu dimulai dari pertama, mendeskripsikan masalah secara terinci dengan menggunakan data atau informasi yang jelas dan spesifik. Kedua, memilih masalah utama yang krusial yaitu dengan membatasi masalah atau membuat fokus penelitian. Dan ketiga, mengembangkan masalah utama secara objektif menggunakan teori, pengalaman dan logika. Selanjutnya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa masalah yang menarik untuk dijadikan judul skripsi adalah masalah yang masuk kategori fenomena. Fenomena menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran masalah dari yang lama ke yang baru. Sebagai contoh, jika dulu orang berbelanja dengan cara manual atau konvensional, artinya untuk mendapatkan barang, pembeli harus ketemu penjual secara langsung di pasar, toko, mal dan sebagainya. Maka sekarang sebagian konsumen sudah berbelanja dengan sistem online. Demikian juga fenomena pemesanan makanan lewat GoFood, pembayaran lewat kris dan sebagainya. Kata fenomena yang berasal dari kata painomenon yang berarti kenyataan atau kejadian. Sehingga dalam konteks objek penelitian, maka fenomena adalah masalah dengan data, fakta atau peristiwa yang tidak sama dengan biasanya yang disebut masalah baru. Ketika masalah pada fenomena yang kemudian berkembang menjadi isu sudah ditemukan, maka selanjutnya mahasiswa membuat judul skripsi. Perlu dipahami bahwa penelitian kualitatif mayoritas menggunakan jenis penelitian studi kasus. Kemudian berdasarkan tujuan umum penelitian, apakah penelitian untuk membuat skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk memahami, untuk menggambarkan atau deskripsi atau untuk menganalisis. Selanjutnya, gunakan bobot tertinggi dari isu masalah. Sebagai contoh, bobot isu tertinggi adalah daya beli rendah, dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan tujuan umum penelitian adalah untuk mendeskripsikan masalah. Kemudian berdasarkan bobot isu dan jenis penelitian studi kasus, maka dapat disusun sebuah judul skripsi sebagai berikut. Deskripsi daya beli masyarakat Provinsi Kalimantan Barat pasca COVID-19. Selanjutnya, contoh dari beberapa judul skripsi yang mungkin dapat menginspirasi mahasiswa sekalian yaitu seperti analisis kebijakan atau program, deskripsi pelayanan publik di, analisis faktor penyebab gagal panen di, menjelaskan faktor penyebab masyarakat miskin di, menggambarkan tingkat kriminal di wilayah, menganalisis kualitas sumber daya manusia di, mengetahui atau analisis faktor-faktor penyebab rendahnya daya beli masyarakat di, analisis dampak rabies di dan seterusnya. Sebagai catatan bahwa jumlah kata yang digunakan untuk menyusun judul skripsi diusahakan tidak lebih dari 12 kata.
Sampai jumpa lagi, terima kasih.